Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, teman-teman. Di sini saya akan mencoba membawakan materi di praktikum yang kedua, yaitu operasi input-output. Pokok bahasannya pertama adalah pipeline, terus ada redirection. Nanti teman-teman akan mencoba proses input-output itu seperti apa, gitu ya. Terus di situ juga akan membahas field descriptor. Terus yang ketiga adalah pembelokan atau redirection, gitu ya. Panahnya ini yang perlu diperhatikan juga. Terus ada pipeline. Terus yang kelima ada filter. Terus, nah ini kita coba ya, nanti silakan teman-teman apa itu yang dimaksud redirection, ada pipeline, terus ada beberapa perintah yang misalnya echo, atau di sini perintahnya ada cat, more, sort, grab, ada WC, cut, sama unique. Nanti silakan teman-teman mencoba apa itu satu persatu gitu ya perintahnya itu. Terus dari percobaan kita mulai ya, dari percobaan 1 di sini sampai di percobaan yang nah ini ada beberapa percobaan sampai percobaan 4 untuk filtering. Nanti latihannya silakan Anda mengerjakan di channel YouTube masing-masing gitu ya. Nanti tinggal Anda laporkan saja link YouTube-nya, link konten YouTube-nya, setelah itu di-upload atau di-submit di Waskita. Oke, kita main bersama-sama di sini percobaan pertama gitu ya. Monggo nanti tinggal disimak saja. Silakan buka terminal di Ubuntu kalian. Oke, misalnya yang pertama kita output ke layar, ada istilah percobaan 1 field descriptor, itu output ke layar. Jadi input dari sistem atau dari kernel gitu ya. Tinggal perintahkan misalnya PS. Jadi seperti ini, ada PID-nya, proses ID-nya, ada TTY, ada time, ada CMD-nya gitu ya. Jadi ini yang proses ID yang berlangsung saat ini. Terus kalau kita misalnya output ke layar gitu ya, inputnya dari keyboard. Jadi outputnya ke layar atau standar outputnya, maka inputnya dari keyboard. Kita masukin saja gitu ya. Tinggal ketikkan perintah cat. Kita masukkan di situ misalnya halo gitu ya. Halo, apa kabar gitu ya. Halo, apa kabar. Nah, begitu juga langsung tekan enter, keluarnya seperti itu. Terus misalnya exit dengan tanda istilahnya nomor ini ya, petik D gitu. Terus enter, maka double gitu ya. Nanti keluar tinggal Ctrl D. Nah, seperti itu. Maka itu kita cuman bisa memberikan output ke layar gitu ya, dari masukan dari keyboard kita gitu ya. Inputnya seperti itu. Terus misalnya kita menginput dari keyboard kita, itu ditujukan ke alamat email, alamat internet. Misalnya seperti ini, saya masukin email saya gitu ya, banu@amikom.ac.id. Nah, seperti itu. Sisinya kemana? Misalnya saya email di luar Amikom misalnya ya, email di luar Amikom @gmail.com gitu ya. Nah, misalnya seperti itu, subjeknya adalah belajar input output ya. Judul emailnya sistem operasi gitu ya. Oke, langsung ditekan enter, kita masukkan isi kontennya gitu ya. Assalamualaikum gitu ya. Terus apa kabar hari ini, bagaimana, apakah sudah gitu ya, bagaimana dan apakah sudah mengerjakan tugas praktikum di minggu yang lalu gitu ya. Yang lalu misalnya seperti itu ya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas, tetap semangat dalam mengerjakan tugas itu ya. Oke, ini misalnya
input yang kita berikan di keyboard, supaya misalnya nanti output itu akan keluar di email. Yang tadi tuh kita misalnya kita masukkan cat yang di awal, kita masukkan input di keyboard juga, dan outputnya nanti muncul di layar gitu ya. Nah kalau ini outputnya di email gitu ya, atau di alamat internet itu gitu ya. Jadi seperti itu, tinggal tekan Ctrl D, jadi seperti itu ya. Jadi nanti outputnya keluar di alamat email tersebut gitu ya. Oke, misalnya kita mencoba input nama directory gitu ya. Jadi di situ input nama directory, output tidak ada, membuat directory baru gitu ya. Bila terjadi error maka tampilan errornya pada standar. Mungkin muncul seperti itu ya. Misalnya kita lihat dulu di ls-l. Nah di sini kebetulan kalau kita membuat membuat directory di situ yang menggunakan nama mydir itu nggak ada ya. Mungkin tidak ada muncul di situ. Misalnya kita mkdir mydir, kita misalnya kita buat directory-nya. Nah seperti ini. Dan kita menginputkan perintah yang sama gitu ya. Maka muncul di situ pesan error. Gitu ya. Muncul pesannya error itu bahwa di situ di file existing-nya gitu ya, itu sudah terdapat directory atas nama yaitu mydir itu ya. Kalau bisa tahu Pak, ya kita buka aja ls-l gitu ya. Nah di situ kelihatan mydir itu sudah pernah dibuat. Jadi kalau misalnya Anda buat lagi dengan mydir itu, maka tidak akan bisa ya, karena sudah ada file yang sudah kita buat dari awal tadi. Oke, terus kita melakukan redirection, pembelokan di situ ya. Kita masukin saja, misalnya kita bersihkan dulu layar. Sorry, clear. Di sini kita masukkan cat 1, atau mungkin saya lebih senangnya cat saja gitu ya. Kita arahkan di situ standar output. Jadi perhatikan di situ arah panahnya ya. Arah panah ke kanan itu menunjukkan standar output itu diarahkan ke suatu file itu. Jadi ditujukan ke file itu. Misalnya myfile.txt. Nah, kita buat nama file itu, misalnya ini adalah gitu ya. Jadi standar output untuk menuju ke file tersebut, ini adalah teks yang saya simpan ke file gitu ya, ke file myfile.txt. Nah seperti itu ya. Jadi tinggal Anda masukkan Ctrl D atau Ctrl C gitu ya, seperti itu. Nanti di situ kita lihat bagaimana hasilnya gitu ya. Kalau misalnya dia standar input itu dibelokkan, diarahkan menuju ke file tersebut gitu ya. Dari file tersebut menuju ke standar inputnya dibelokkan atau diarahkan pembelokan dari standar input menuju dari file tersebut gitu ya. Nanti outputnya seperti apa gitu ya, keluarannya gitu ya. Jadi panahnya pun juga berbeda. Nah seperti ini panahnya. Jadi standar inputnya, pembelokan standar input, maka di situ myfile.txt. Maka nanti keluarannya ya tadi yang sudah kita buat gitu ya. Pertama kita create awal nama file itu, isinya. Maka kalau kita belokkan arahnya, pembelokan standar inputnya, maka di situ akan muncul gitu ya. Ini adalah teks yang kita tadi buat gitu ya. Atau mungkin sama aja, kita tanpa harus menambahkan arah directionnya, redirection itu tinggal hilangkan saja gitu ya, redirectionnya, tinggal masukkan myfile.txt. Jadi sama perintahnya. Oke, selanjutnya kita masuk di percobaan 2 di nomor 3. Kalau kita masukkan tadi kita mkdir mydir tadi ya. Jadi mungkin karena kita di situ kebetulan itu sudah pernah kita buat. Jadi mydir ini. Kalau misalnya kita masukkan mkdir mydir tadi, otomatis di situ ada perintah pesan error. Karena di situ sudah pernah dibuat file existingnya gitu ya, sudah terdapat file yang mydir tersebut gitu ya. Coba kita arahkan di situ standar outputnya gitu ya menuju ke myerror.txt gitu ya di nomor 3 ini. Jadi misalnya kita dengan perintah error itu kita masukkan di dalam file myerror.txt gitu ya. Jadi tinggal kita buat mkdir terus directory 2 terus diarahkan ke myerror
myerror.txt. Itu ya, myerror.txt. Oke, jadi kita lihat situ ls-l. Oke, ini sebenarnya ternyata di my director 2 gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada file yang isinya adalah dari myerror.txt yang barusan kita buat. Gitu ya. Isinya apa gitu ya? Isinya myerror tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi pesan error yang kita buat tadi pas saat kita membuat my directory gitu ya. My directory yang di sini. Jadi pesan error ini masuk di dalam filenya adalah myerror.txt. Jadi isi filenya seperti ini. Gitu ya, pesan error, muncul pesan error. Seperti itu. Oke. Sampai di sini paham ya? Oke, nanti kita masuk di nomor 4 percobaan ini. Jadi ada notasi 2. Ada redirection, tambahin n 1 gitu ya, pembelokan standar error, dan setelah itu masuk ke descriptor 1. Oke, kita clear dulu. Nah, di sini kalau kita masuk ls file baru gitu ya, file baru, kita ls file baru, ada nggak sih? Tuh, ada pesannya di situ bahwa kita tidak bisa mengakses file baru karena di situ tidak terdapat nama file tersebut atau directory tersebut gitu ya. Kok bisa sih? Ya kita lihat aja di sini ya, ls-l ternyata nggak ada nama file baru di sini. Nah, tapi bagaimana caranya dari pesan error itu, error itu kita masukkan di dalam out atau file out.txt gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita masukin saja file pesan error yang ada dalam pembuatan di sini, apa kita cari list nama file itu, pesan ini, error ini kita masukkan di dalam out.txt. Jadi file ls file baru, kita arahkan di situ duanya notasi 2 menuju ke file out.txt. Oke, seperti itu. Terus nanti kita lihat isi dari out tersebut ya, .txt. Nah, jadi pesan errornya masuk di dalam folder out.txt. Kita lihat juga di dalam ls-l apakah terdapat nama file dari out.txt gitu ya, berarti sudah ada gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, terus kita arahkan dari file baru 2 diarahkan menuju ke dari standar output menuju ke out.txt. Tapi dibalik gitu ya standar errornya kita. Jadi pembelokan standar error tadi ada. Jadi redirection itu pilihannya ada pertama standar input, standar output, dan standar error gitu ya. Jadi itu ada 3 kriteria, standar input, ada standar output, dan standar error gitu ya. Oke. Terus misalnya kita masuk di tadi posisi di mana tuh? Di sini ya, di ls-l. Kita masukin aja, kita hapus dulu, kita bersihkan layar. Nah, di sini kita misalnya ls file baru 2, terus kita akan ke file out.txt gitu ya. Terus 2 arah redirectionnya menuju ke n1 gitu ya. Jadi pembelokan standar error gitu ya. Nah, jadi seakan-akan dia menimpa gitu ya isi yang tadi. Kalau kita lihat, saya hapus dulu. Misalnya kita lihat dari cat out.txt. Pertama ini hasilnya, gitu ya. Out.txt itu hasilnya ini. Tapi kita ls. Tadi kalau kita misalnya ls file baru 2, munculnya seperti ini. Jadi di sini pesannya adalah errornya ini. Nah, kita tujuannya pengen menghapus yang ada di out.txt gitu ya. Jadi arah directionnya kita hapus isi file yang ada di out.txt. Jadi kita buat seperti ini, ls file baru 2, terus pilih out.txt, standar errornya, terus masukin 2 n1 gitu ya.
Jadi seperti itu. Jadi keluarannya adalah ls_n1. Terus kita buka is_out.txt. Nah, hasilnya kosong. Jadi sudah file yang dari awalnya ini perintahnya, maka di sini hasilnya menjadi tidak ada gitu ya, isi file dari out.txt. Oke, masuk sekarang kita di notasi 5. Tadi arahnya adalah 2, terus diarahkan ke standar error. Ini pembelokan standar error. 2 itu adalah identik dengan file descriptor 1. Nah, ini kebalikannya. Jadi pembelokan standar outputnya terus sama dengan file descriptor 2, yaitu standar errornya. Coba kita lihat pembuktiannya gitu ya. Misalnya ada perintah echo mencoba menulis file. Kita buat di sini adalah 1, terus kita buat nama filenya ditujukan menuju ke baru gitu ya. Padahal file baru kita belum buat tuh. Coba kita lihat di sini ls-l. Di sini baru nggak ada tuh. Kita belum buat nama file namanya baru gitu ya. Tapi kita coba di situ kita perintahkan echo dengan menuliskan di situ perintah echo mencoba menulis file, terus ketik 1 terus diarahkan menuju ke file baru gitu ya. Oke, terus kita lihat di sini ls-l, maka di situ ada sudah muncul nama baru itu ya. Isinya apa gitu ya, yang barusan kita buat itu ya. Jadi ada perintah dengan echo tersebut gitu ya. Jadi file baru tadi kita lihat, baru tadi isinya adalah mencoba menulis file. Jadi ya perintahnya tadi. Jadi mencoba menulis file. Tapi kalau kita tambahin di sini cat file baru, nah terus tambahin notasi 1, ada standar outputnya menuju ke descriptor 2, nanti kelihatan seperti apa sih. Jadi nanti cat file baru terus 2, terus diarahkan menuju ke standar outputnya adalah baru gitu ya, baru terus 1, notasi 1, ambilkan standar outputnya 2, deskriptornya 2 gitu ya. Maka di sini kita coba lihat lagi file barunya seperti apa hasilnya. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada file directory yang ada di sini gitu ya. Jadi kita kalau misalnya ls-l barunya, maka di sini kita muncul cat file baru. Jadi arahnya seperti ini. Bahwa tidak ada file namanya baru gitu ya, file baru di sini. Jadi ada pesan error. Jadi sudah ditimpa dengan pembentukan file baru tersebut. Jadi namanya tidak berubah menjadi mencoba menulis filenya, dirubah menjadi perintah yang istilahnya pesan errornya adalah cat file baru ini ya. Jadi seperti itu. Oke, tinggal kita yang masuk di step 6, kita buat append gitu ya. Jadi kita melakukan penambahan file di situ, nama file, nama struktur katanya di dalam file tersebut. Misalnya di sini kita masukin, saya clear dulu, ada perintah append, terus kita masukin di situ echo surat gitu ya. Jadi masuk di dalam surat. Ada nggak sih ls-l dalam surat? Itu nggak ada ya. Di sini kelihatan di situ nggak ada surat. Kita masukin perintah echo, terus kata pertama itu ya, kita redirection untuk redirection biasa. Untuk standar outputnya di sini surat. Nah, kalau misalnya kita lihat cat suratnya, nanti kata pertama gitu ya, isinya. Terus kalau misalnya kita tambah kata kedua gitu ya, cat, maaf ya, kita langsung arahkan panah saja, kata kedua. Tinggal tambahin append di sini. Jadi kata pertama dijadikan gabung ke kata kedua, baris keduanya nambah gitu ya, kata kedua. Jadi seperti itu.
Nanti kita lihat di sini cat suratnya muncul kata pertama, kata kedua. Nah, begitu juga misalnya kita tambah kata ketiga. Misalnya kita tambah kata ketiga. Gitu ya, ketiga. Maka di sini akan muncul misal tambah cat surat. Jadi kata pertama, kata kedua, kata ketiga gitu ya. Jadi seperti itu. Atau mungkin tambah lagi kata keempat misalnya ya. Bisa tambah kata keempat masuk di dalam event surat tadi ya. Jadi nanti di situ pas kita buka cat surat itu kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan kata empat itu akan muncul semua di dalam suratnya tadi, file surat tadi ya. Nah, itu penggunaan untuk notasi event tadi. Nah, ya, notasi event. Kalau ini redirection untuk standar output menuju ke file yang surat tadi. Oke, sekarang kita masuk ke notasi here dokumen ya. Jadi istilahnya harus ada, misalnya panah ini apa istilahnya tanda plus, terus di belakangnya pun juga harus ada notasi plus gitu ya. Kalau misalnya bintang-bintang, maka di sini juga di belakangnya harus ada bintang-bintang. Kalau misalnya di sini persen, maka di belakangnya juga persen-persen gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti kita coba misalnya di sini plus gitu ya. Tambahin cat dulu. Kita nulis pesan di, terus tambahin plus. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. Assalamualaikum. Terus apa kabar hari ini gitu ya. Hari ini bagaimana tugasnya, bagaimana tugasnya, apakah sudah dikerjakan. Oke gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, tapi jangan lupa kita cantumkan, karena di sini kebetulan kita masukin plus, maka otomatis kita juga harus masukkan perintah plus gitu ya. Maka nanti akan muncul keluaran outputnya. Assalamualaikum, apa kabar hari ini, bagaimana tugasnya, apakah sudah dikerjakan. Jadi seperti itu ya, kita memberi notasi here dokumen itu. Atau mungkin kita tambahin, misalnya tambah yang persen gitu ya. Misalnya tambahin persen, misalnya halo, apa kabar, apakah sudah mengerjakan tugas, tetap semangat. Oke gitu ya. Oke, terus jangan lupa sebagai penutupnya juga kasih persennya adalah di 3. Jadi nanti output keluarannya seperti itu. Gitu ya. Oke, terus ada notasi minus gitu ya. Kita tambahin notasi minus, nanti diarahkan input dari myFile.txt tadi, myFile menuju ke surat gitu ya. Jadi nanti artinya menampilkan file 1. Nah, ini menampilkan file 1 ini. Nanti di situ akan menampilkan input dari keyboard. Jadi kita bisa nambahkan input dari keyboard. Terus nanti juga akan menampilkan di dalam file yang kedua, yaitu menuju ke file surat gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, coba kita lihat di sini. Kita clearkan dulu. Coba kita lihat di sini ls-l, yaitu surat apakah sudah ada? Oh, ternyata sudah ada gitu ya, surat. Coba kita lihat sisi surat itu apa? Surat. Oh, ternyata kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan kata keempat tadi ya, yang udah kita buat, kata surat. Tapi kita ingin coba cat myfile.txt gitu ya. Kalau di sini myfile.txt isinya apa? Ini sudah ada ya, myfile.txt yang di sini. Nah, di sini kita lihat dulu txt. Maka ini adalah teks yang saya simpan ke file myfile.txt. Tapi kita ingin coba kalau misalnya cat myfile.txt, kita tambahin notasi strip gitu ya, terus menuju ke file suratnya. Maka hasilnya adalah, nah seperti ini. Ini adalah teks yang saya simpan, yang ada di myfile.txt.
ke file max.txt menuju ke surat. Kita bisa nambahin tuh, ada tambahan keyboard lagi di sini. Kita tambah instruksi, jangan lupa bahagia dalam mengerjakan tugas, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi akan muncul kembali, tekan enter muncul gitu ya. Orang tua Anda bangga Anda kuliah, gitu ya. Oke. Jadi nanti keluar tinggal Ctrl C gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita juga bisa menampilkan output dari my file itu, terus ada penambahan dari keyboard untuk menampilkan di posisi berada di file yang kedua ini. Oke, terus kalau kita lihat di nomor 9, kita akan menambahkan standar output. Jadi standar output itu yang seperti ini. Standar output itu menuju ke file. Nah, seperti ini tandanya. Nah, seperti ini ya. Jadi standar output, misalnya kita menampilkan echo hello yang ditujukan ke file output gitu ya. Oke, kita masukkan tadi clear. Oke, coba tadi kita lihat dari sisi surat ya. Jadi masih seperti ini. Terus kita masuk menuju ke nomor 9, kita masukkan perintah echo. Oke, sebentar kita lihat dulu isi file yang ada output. Belum ada tersedia. Kita masukin echo hello. Hello, apa kabar? Itu ya. Maka muncul seperti itu. Tapi kalau misalnya perintah itu echo hello, kita arahkan standar outputnya menuju ke file, namanya itu adalah si output. Maka di sini kalau kita lihat isinya output tadi adalah hello, apakah? Hello, apa kabar gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, masuk lagi nomor 10. Kalau kita tambahin echo tadi, echo goodbye gitu ya. Goodbye gitu ya, posisi berada, kita tambahin event tuh, tambahkan perintah event menuju ke yaitu file namanya output tadi ya. Oke, tinggal kita masukin apa itu yang terjadi di dalam file output tersebut itu ya. Maka hasilnya hello, apa kabar, terus ditambahin lagi perintah goodbye gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, terus kita bagaimana caranya membelokkan atau redirectionnya menuju ke output? Ya sebenarnya sama aja. Kita memberikan perintah get output gitu ya. Misalnya kita memberikan arah redirectionnya ke standar standar input ya, standar input yaitu adalah outputnya file output ini. Maka ya sama hasilnya dengan perintah ini. Jadi tanpa harus menggunakan redirection untuk standar input. Jadi sama. Oke, terus masuk di poin nomor 12. Bagaimana caranya kita menggabungkan standar input dan standar output gitu ya, terdapat pada file output dan file out gitu ya. Kalau kita lihat di sini, perhatikan, kita clear dulu. Oke, di sini kita lihat isi file yang sudah tersedia di sini ada file output. Nah, ini file output. Nah, di sini sudah ada, dan begitu juga ada file out. File out ya, bukan, maaf, di sini tidak ada file out, tapi cuma di sini ada file output.txt. Kalau kita tadi lihat get outputnya seperti ini. Kalau Anda lihat teman-teman, nah seperti ini, hello, apa kabar, goodbye. Tapi kita ingin bagaimana file dari get output itu diarahkan menuju atau redirection menuju ke standar outputnya di file, ditujukan ke file output. Jadi nanti tinggal Anda masukkan saja perintah seperti ini, output yaitu standar input outputnya, terus nanti diarahkan ke file outnya gitu ya. Kita buat file baru namanya out di sini karena kebetulan di sini out tidak ada. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat di sini ls-l, maka di sini ada file namanya out yang barusan kita buat. Gitu ya. Kita lihat isi dari out tersebut.
maka di sini sama gitu ya, sama dengan hasil yang ada di output. Jadi file out itu sama dengan file yang ada di output. Oke, terus masuk lagi apabila kita tambahkan standar input dari output tersebut, file output, terus kita tambahkan append yang terhadap di out tadi. Kalau kita out tadi seperti ini hasilnya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita tambahin append posisi di sini, gitu ya? Nanti Anda bisa bayangkan, maka kalau file di out itu seperti apa, gitu ya? Nah, jadi double gitu ya. Nah itu. Oke, terus, nah misalnya di sini kita ada redirectionnya menuju standar input dari output ini. Terus kita arahkan dari standar outputnya menuju ke file tersebut, gitu ya. Bagaimana hasilnya? Nah, kalau Anda lihat di sini ya dari output itu seperti apa? Padahal filenya sudah ada tadi. Filenya pertama di standar output itu adalah seperti ini. Hello, apa kabar? Tapi kalau kita timpa seperti ini, hasilnya bagaimana? Ah, kosong ya. Jadi file dari sisi output itu tidak ada muncul sama sekali isi filenya. Oke, terus kalau kita masukin, kita lihat dari sisi outnya seperti ini. Nah, isi dari file out itu isinya seperti ini. Tapi kita masukin seperti tambahin append di situ dari standar input dari out, terus masukin di situ append menuju ke file outnya. Nah, nanti di situ ada input file is output file gitu ya. Jadi file input itu adalah si file outputnya gitu ya. Kalau kita lihat di situ, maka hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya pun juga sama gitu ya. Oke, sekarang masuk di pipeline. Oke, terus kita masukin di pipeline. Siapa yang perintah pipeline? Jadi seakan-akan kita dari proses eksekusi yang sudah kita lakukan itu kita jadikan input lagi gitu ya, atau mungkin bisa diarahkan masuk ke data yang lain, ke proses yang lain. Jadi misalnya kita masukin di sini who gitu ya, the who di situ siapa yang aktif di dalam user tersebut, maka tinggal kita sortir, kebutuhan cuma satu ya sudah gitu ya. Tapi kalau kita tambahin sortir di ini modelnya, punya kita buat sortir, tambahin pipeline di situ, tambah perintah baru ya seperti ini gitu. Mungkin kalau di situ ada beberapa user yang aktif, kita tambahin usernya, maka nanti disortir akhirnya sesuai dengan apa yang ada di huruf alfabetnya gitu ya, di A, B, C, D, E gitu ya, disortir berdasarkan huruf itu. Kalau misalnya tambahin min R sama juga gitu ya. Terus kalau misalnya di situ kita lihat isi dari TMP di directory TMP. Jadi ls min l yang ada di TMP, di directory TMP tadi. Oke, seperti ini. Nah, terus kita masukin perintah adalah siapa sih yang aktif di dalam TMP tersebut gitu ya. Misalnya ditambahin adalah who. Oke. Oh, tidak ada juga. Tapi kalau misalnya di sini tambahin di TMP, nah di situ ya ada bus TMP adalah sebuah directory. Oke. Coba kita lihat lagi. Di sini kita sort dari TMP. Sort dari TMP. Nah, sort dari TMP adalah Banu gitu ya, cuma ada satu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hapus ya hilang gitu sebagai usernya gitu. RM TMP yang tadi di sini. Jadi seperti itu. Terus masuk, kalau misalnya kita masuk di ls min l, di foldernya ada direktorinya adalah /etc. Kita buat pipeline-nya untuk more. Jadi pipeline more nanti ada berapa banyak di situ. Kalau misalnya kita cuman tanpa kita menggunakan more, cukup banyak gitu ya.
Nah ini, jadi harus kita arahkan ke atas. Tapi bagaimana caranya kita menambahkan more dari satu halaman saja, nanti next selanjutnya gitu ya. Jadi kita tambahin perintah pipeline more gitu ya. Jadi seperti tinggal tekan spasi saja atau ada enter satu per huruf. Kalau enter, kalau spasi misalnya satu halaman gitu ya. Oke, terus di sini misalnya kita tambahin ls min l di slash etc tadi, tinggal ditambahin short gitu ya, ditambahin short, atau mungkin di sini tambahin short terus ada pipeline more gitu ya, maka dia akan ngurut gitu ya, karakter di sini akan ngurut seperti itu. Oke, disortir berdasarkan urutannya tadi. Terus kita masuk di filter. Kita masukin di sini w min h, terus kita tambahin grep. Di situ kita filter dengan nama misalnya si usernya gitu ya, usernya si Banu. Maka di situ dia akan kelihatan filter atas nama si Banu gitu ya. Terus kita masukin juga grep nama si Banu, itu posisi berada di slash etc, directory slash etc slash passwd. Jadi nanti Banu itu di highlight, jadi kelihatan tampak seperti ini gitu ya, warnanya merah. Terus di sini juga kita akan mencoba ngelis yang ada di directory slash etc. Nah, kita lihat di sini kita tambahin WC gitu ya. Jadi kita di sini WC ini untuk WC ini adalah untuk menghitung gitu ya, berapa banyak baris, kata, dan karakternya gitu ya. Jadi kalau di sini Anda lihat barisnya berapa, berapa kata yang ada, terus ada berapa jumlah karakternya gitu ya. Kok bisa sih? Kita lihat aja gitu ya di slash etc. Nah, segini banyaknya ini di dalam slash etc. Nah, di sini akan kelihatan jumlah barisnya berapa. Jumlah barisnya dihitung satu gitu ya, berapa baris di sini. Nah, ini barisnya banyak. Terus berapa banyak jumlah katanya yang ada di sini gitu ya. Dan jumlah karakternya berapa gitu ya. Nanti kita akan coba penggunaan perintah WC ini. Oke. Terus kalau kita sortir, tambahin atau WC min L gitu ya listnya ya. Jadi nanti akan bentuknya seperti ini gitu. 220 barisnya gitu ya. Terus misalnya kita tambahin perintah misalnya seperti ini. Kita uji coba menggunakan BWC ini. Kita masukin perintah array redirection-nya, standar outputnya menuju ke kelas 1.txt. Misalnya di situ saya nambahin nama misalnya Badu, terus ada Zulkifli, terus ada Yulizir, terus ada Yudi, terus ada si Ade. Nah, termasuk juga ada si Badu gitu ya, misalnya Badunya double gitu misalnya. Terus ada Banu gitu misalnya. Nah, tinggal Ctrl D. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Terus kita masukin lagi di cat. Karena di sini kita udah lihat ya ls min L posisi di kelas yang kita buat tadi kelas 1.txt sudah muncul. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk buat lagi di kelas 2. Gitu ya. Kelas 2 misalnya. Jadi cat misalnya kelas 2. Siapa saja nama siswanya atau mahasiswanya yang ada di kelas 2 gitu ya. Terus di situ ada si Budi, ada Gama, ada Asep, ada Muklis, misalnya ada lagi si Budi double ya, ada Santoso, kebetulan Budinya double gitu ya, mungkin Budi Saputra atau Budi apa ya, kebetulan ini nama depannya kebetulan sama-sama Budi. Jadi kita Ctrl D gitu ya,
Ctrl D, terus kita lihat di situ berapa sih jumlah kelas yang ada di cat kelas 1 disortir gitu ya. Cat kelas 1.txt, terus kelas 2 txt, terus arah kita buat pipeline, kita sort di situ ya. Nah, kalau di sort maka di situ ada yang namanya badu double, badu juga double ya. Terus di situ kita udah buat juga yang double tadi siapa? Budi. Nah, ini buat Budi ya, Budinya jadi double. Nah, seperti badu dan Budi itu kita buat double ya. Tapi bagaimana caranya kalau kita supaya namanya badu sama Budi itu tidak terjadi double gitu ya. Nah, itu caranya seperti apa? Kita nanti tinggal tambahin kata unique gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita masukin gabung kelas 1 dan kelas 2 masuk di sini. Tapi kita masuk di dalam suatu kelas gitu ya. Misalnya seperti itu. Kita masuk di sini, kita arahkan redirection outputnya yaitu menuju ke kelas. Kita buat kelas nama filenya. Jadi udah buat kelas 1, udah buat kelas 2 dijadikan 1, ini isi file kelas 1 dan kelas 2. Dan kita buat nama filenya dijadikan 1 yaitu kelas.txt tadi. Oke. Terus nanti kita lihat kelas.txt seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau ini kebetulan kita juga gabung tanpa harus disortir. Kita lihat bagaimana cara kita mensortir. Kalau kita tambahin pipeline sort ini, maka jadi tersortir gitu ya. Mungkin ada yang double seperti biasa. Tapi kalau misalnya kita lihat ada perintah unik karena ada beberapa yang double, hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, tambahan perintah di situ unik, tambah pipeline unik. Nah, seperti itu ya. Jadi nama-nama yang double itu bakal hilang gitu ya. Double bakal hilang di situ. Kayak contohnya tadi si Badu dan si Budi gitu ya. Jumlahnya seperti ini. Oke, misalnya di situ kita tambahin perintah WC gitu ya. Berapa jumlah baris atau jumlah kata atau jumlah karakter yang ada di kelas ini gitu ya. Misalnya seperti itu. Berapa sih jumlahnya gitu ya. Kita masukin saja gitu ya, WC misalnya kelas.txt. Nah, di sini akan kelihatan jumlah jumlah barisnya ada 13. Mosok sih gitu ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ada 13 baris, 13 baris ini ya. 13 baris. Karena dia juga termasuk hitungan yang double ini bakal kehitung ya. Jadi si Badu ini masuk kehitung. Terus untuk yang 13-nya 13 kata yang di tengahnya, dan 77-nya itu adalah karakternya. Jadi A itu 1, D itu dihitung 1, jadi di sini AD itu ada 3, dan begitu seterusnya. A yang di ASEP itu jadi 4, 5 dan seterusnya. Nanti totalnya adalah 77 karakter huruf gitu ya, 77 huruf. Jadi seperti itu yang di sini ya, posisinya di sini. Oke, itu kalau misalnya kita perintah dengan WC kelas. Kalau misalnya kita masukin di situ ada kelas, kita lihat di sini kelas 1. Kelas 1. Nah, di situ ada berapa? Kalau barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti otomatis di situ WC kelas 1 txt itu ada 7 ya. 7 baris. 7 baris di sini. Ada baris, ada banyak, ada 7 orang dan 7 kata di tengahnya, dan di sini 41 adalah 41 karakter gitu ya, huruf yang ada di kelas 1. Jadi seterusnya gitu ya. Jadi WC kelas 2 pun juga sama. Oke, nanti seperti itu. Kalau Anda lihat di kelas 2 txt hasilnya cuman ada berapa?
ada 6 gitu ya, sama ya berarti ya, sudah sesuai. Nanti kelihatan di situ apa file apa saja yang sudah kita buat gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Nanti silakan teman-teman mulai mengerjakan latihan untuk minggu depannya, pengumpulannya bagaimana menentukan perintah yang seperti di bawah ini gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.